warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah Toma Kakak Abdul Rasid MS Kuasa Baru, yang insya Allah besok pada tanggal 14 Maret tepatnya pukul 9 insya Allah akan dilantik dilakukan oleh adat besar Kubutin sesuai kebiasaan kita. Perjalanan Nabi besar Muhammad SAW yang mengangkat derajat manusia dari alam gelap gulita menuju alam apa yang seperti kita lakukan sekarang untuk kebaikan juga. Sebelumnya, kepala itu yang sana yang saya hormati, yang terhormat, yang saya muliakan, Toma Kakak Boteng yang ketujuh, Abdul Rasid MS Kuasa Baru, yang saya hormati seluruh Dewan Adat Perangkat Adat Boteng, dalam hal ini Baleona Topong, dalam hal ini adalah Indona ICC, dalam hal ini adalah Balamaripina atau Pangale, dalam hal ini adalah Indona Sumeha, kemudian keluarga besar Tanah Indo Boteng, dan seluruh keluarga yang sempat hadir pada siang hari ini, termasuk keluarga besar Nenek Palek Jambi Utu, kemudian nenek besar ada Tuan Napa Oke Cipta Imbo, kemudian hadir juga di tengah-tengah kita salah satu lepe-lepe adat juga di Boteng, yaitu adalah Indona Tamapai, yaitu adalah beliau karena seperti walinya daripada kepala desa. Berhubung beliau adalah lebih kakak daripada mamanya Pak Desa Boteng, jadi beliau hadir di tengah-tengah kita selaku Indona juga Tamapai. Terkhusus kepada tuan rumah yang saya banggakan muliakan, kemudian yang lebih terkhusus pemerintah setempat juga hadir, kepala desa, kemudian Bapak Binsa, terima kasih banyak kami ucapkan sudah hadir di tengah-tengah kami dalam rangka proses mungkin ritual adat yang ada di Boteng. Salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan daripada siang hari ini, kenapa kita kumpul di rumah Toma Kakak, untuk dalam rangka memberikan doa agar pelantikan ini berjalan baik, kemudian diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih terpenting. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan kita bersatu namanya Tautedong sesuai kebiasaan, sesuai adat, yang insya Allah akan dihadiri oleh semua lembaga adat. Jadi ini manini akar juga melabita ketua pelaku maupun unsur pemerintah. Apabila manggil Tautedong, mari kita berdoa semua di situ agar akannya bukan betul-betul membiarkan barakat pun Allah Taala. Kemudian kenapa kita dihadirkan di lembaga adat ini, karena supaya masyarakat Boteng pada umumnya tahu, kemudian dari pihak pemerintah, bahwa pelantikan Toma Kakak Boteng yang ke-7 tanggal 13 Maret itu sah sesuai
lembaga adat Boteng sah sesuai Dewan Adat Boteng yang besar, kemudian disaksikan oleh pihak pemerintah. Saya kira itu cukup, sekian apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini Anda calon pengusaha Boteng yang akan membicarakan kedua ritual adat yang kita laksanakan sebentar. Jadi sebelum kita melaksanakan satu acara pemotongan kerbau atau sapi atau petualang, tentu ada ritual adat. Tapi ritual adat ini tentu tidak lepas dari agama. Jadi kalau dipahamkan, untuk dijelaskan masing untuk saya apa anda, tapi kalau diperbaharui apa yang lapang ini diperbaharui saling. Kenapa saya katakan? Karena jujur saya pribadi kalau turunan dari Mama Said dilantik, kalau turunan dari Bapak melantik. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang ritual adat itu. Jadi dia tigere kalau dulu pasti cukup gerek supaya tahu sirik, jangan ada penyimpangan. Gerek korban, gerek akikah, gerek tinja. Di mana tidak ada gerek lain. Kalau ada gerek lain berarti sirik. Keempatnya gerek biasa. Kemudian sebelum kita melaksanakan pemotongan kerbau, dalam hal ini Naipaga Melanti, terlebih dahulu calon temakaka itu menganti rute dong. Calon temakaka menganti rute dong. Kemudian calon yang melantik adalah dalam hal Betang Indo. Nah tunung untuk negara pada pengatala. Tanya di hati nama kalian, negara pada pengatala pakai sekarang. Setelah pun negara calon terpelantik atau nyo namanggane pada pengatala tentang keselamatan, kemudian menyusun lembaga adat. Kalau tuh ini berdoa pada pengatala dan perdoaan tadi lanti sebelum dilaksanakan ini pengereang. Kemudian disiapkan itu kain putih sambete. Di pasapuno luna telong belum digere. Apa tujuannya kain putih itu bersih. Kalau potongan tomate lain mau sambayangin wah sebetulnya bersihnya kain putih. Ini kain putih itu tidak lepas daripada di kepala di luna di bawah tandukna. Membawa tandukna menandakan bahwa dia sama-sama bersih. Dia jangan sifat-sifat di hati, sifat sombong, bersih betul-betul diharap dan menurut pengelolaan Ta'ala. Dalam arti kali untuk petualang, duhai pacing. Apa yang dia baca, Bismillah kalian, nama selawat Nabi kita. Kemudian baca inna akanakal kusar pasal lirabutum dasani kehormatan. Sesungguhnya memberikan kenikmatan pengelolaan Ta'ala. Bagi itu terjadi di akhirat. Kemudian kalau dia jama-jama ini senantiasa memang nikmat pengelolaan Ta'ala. Kemudian sebelum kita berangkat, kalau manggil patuhan nabi pemah kita untuk kakak, apa saja kalau sambaki, parang muhaimu, karena ibadah patuhan. Nanti akak ada kalau manggil patuhan. Panako uhai sa stateng, mende, parang karena ibadah nih kali hai ada pun teman dibaca nasi patuhan. Karena mari selama dia selama dalam tubuhnya, boleh pendahulu kita. Di panako dulu sambaki. Karena baca terburu, karena baca imam, karena selamat kepada. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan yang terhormat Pemakaka Boteng, lalu Pemakaka Bentara dan seluruh orang tua saya ada di sini. Saya tidak bisa sebut satu-satu karena saya juga bukan orang Mabudu, saya orang Ente kan Pak. Saya bisa anggap sebagai orang tua saya. Apa tadi disampaikan sama Bapak yang sudah masuk dalam
Terus itu juga kami sampaikan sebagai bahan untuk kita ke depan sebelum dilaksanakan ini Pak, kami dari Pak Binmas dengan saya Pak Binsa sudah koordinasi dengan Pak Desa pada saat itu waktu baru-baru. Jangan langsung ke pihak aparat atau ke kepolisian. Maunya kami. Karena apa? Saya yakin dan percaya semua satu Beteng Utara ini pasti tidak ada orang lain. Jadi yang harus kita dahulukan adalah kekeluargaan. Nah, itulah tugasnya adat nanti di ini Pak. Harapan kami supaya kalau ada permasalahan usahakan diselesaikan secara adat dulu Pak. Karena kalau adat itu berarti pasti dia dahulukan sistem kekeluargaan pasti. Nah, terus karena ini juga sudah terbentuk lagi, sudah mau dilantik juga tuh, maka karena kita di sini berarti kalau adat mungkin nanti sudah buntu, berarti kita masukkan ke Makassar. Tapi dalam adat itu Pak, saya sedikit permintaan dari saya pribadi, usahakan ini adat atau ini jangan sekali-sekali, ini kemauan saya Pak, pikiran saya, seandainya bisa dikategorikan seperti kami ini pikiran netral, dinetralkan pikirannya. Jangan kita pengaruh-pengaruh untuk masalah politik. Kenapa? Karena kapan sudah politik masuk dalam satu organisasi, pas satu ini, yakin dan percaya pasti kekeluargaan itu pasti akan, kemanusiaan itu sedikit akan renggang gara-gara apa? Keluarga-keluarga di sini yang istilahnya mungkin masuk dalam politik ada pemilihan, mungkin bisa mengharus sama ini, minta ini kalau mau minta bantuan tak. Ya, sembar. Dia tambah nanti, tuh panggung. Toh, oleh sebab itu dia nyeretul adat sebelum dipotong kerbau pengantin selalu tahun Kakak. Disitulah intinya. Dilapor doakan, dilapor petutu, dilapor kepada Allah Taala. Pokoknya lah intinya melapor kepada sah sebagai teman Kakak. Besoknya itu adalah hanya umum. Sesuai aturan agama Islam. Kemudian ronda tahu kelanjutan, namun tahu bahwa kalau bisa begini, namun tahu bahwa namun beliau metode di telung mate, malah sederhanakan saja karena ini tergantung teman-teman mate, tetapkan ada maknanya, terutama begini. Metode tahu yurtedong, sementara misalnya balian misalnya juga, malah apa salahnya bersama saja dalam teman-teman itu proyek namanya yang proyek mati di sekitar usulan ada berapa masuk nanti keluarga silakan tanya boleh masuk kalau bisa Jadi dia tidak bertemu yang dele ada suratnya langsung itu harus ada di pelakor baru tekan dulu gua boleh undang ke begitu artinya aturan ada timnas internasional menandakan bahwa kepala gerbau itu adalah simbol sebagai pelantikan Tumakaka. Ini pada Indo, berarti menurut tatanan yang kita ada di situ. Hanya tidak mungkin dibahas. Kan besok tinggal acara Pak. Di depan itu dia ambil laut. Artinya udah dia tidak ada perubahan. Tuh. Ya kan nanti menurun deh. Bukan kata? Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, kamu tinggal mencari temu kakek boteng. Tapi enak kudu-kudu gua tahu nama kali mau nami. Kali kai mana mu kali pakai ini nama sarutan apa nama lo. Nadi nama ku tolong nasi buah apa dah mu. Ada boteng. Amin. Nama taruh nama tanda tudak kan malah pas orang ilan na boteng. Na nabi ako kau punya dana. Na nabi ako dah kopiah. Na ponggok si seluruh lepe-lepe. Amin, amin, amin. Ya. Laki bayi ni kita dah. Ya, Iya. Laki bayi ni, sampai ke bayi ni. Sampai ke bayi ni. Sampai ke bayi ni. Sampai patang balik. Sampai ke bayi ni. Ke anak. Ulah rawang ini depo aja, ulah rawang ini. Ulah rawang ini. Amin. Nia. Made. Kasirot ko dah. Nama mencari ke buah. Nanti bisa bergabung foto nah. Pakai merinding. Pura. Oke, bisa pindah mati ya. Ya, pasal purna ini ya. Di jumari. Mandalang hilang ya. Iya, malah. Buat isang malam benan ya. Kalau itu bagus. Atau nadiukur naga. Ada dia mulai mengukurin deh, he. Buku-buku anu deh. Ada yang buat-buat. Ya, silakan terpikir jelas nah. Kamera.
Meter kayo tahu Balamaripi. Balamaripi, tidak Balamaripi di sini sebelah. Oh iya. Boleh lihat tolong lu tapi di mana saja dengan anu. Ende sih. Kameramen tuh perwai dong nang de sulen bagarat le. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Oke. Allahu Akbar. Seluruh lembaga dan bopteng Hidup Allahu Akbar. menyaksikan pengukuhan pelantikan tenaga bopteng ke-7. Seluruh lepe-lepe dan lembaga dan bopteng serta Bapak Ibu tokoh adat, anak Patola dan Bija Patola yang kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya lah sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul, tentunya dengan niat yang sama, yaitu ingin menyaksikan pengukuhan Tomaka Kabot. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syahril Hatta SPDI SEMPD. Kepada beliau disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sepatah kata pokok agama sekaligus pembacaan doa kepada Kiai Muda Muhammad Anwar Hasan sebagai Komisi Fatwa wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-abar. Amma ba'd, fa yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanat man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Muttafaqun alaihi. Hadirin wal hadirat, hadiratul kiram, para tamu undangan, wabil khusus al-mukarramun, para tetua adat kita, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan saya turunkan air dari langit tahuran sebagai sarana untuk, mudah-mudahan turunnya hujan tadi malam itu sebagai pembersih
sehingga adat kita yang ditandai dengan akan dilantiknya Tomakaka Bonteng yang ke-7 menjadi keberkahan karena tadi malam Allah sudah turunkan hujan untuk mensucikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan saya jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Alhamdulillah tadi malam hujan, bahkan tadi saya lihat di tendanya masih ada sisa-sisa air yang menetes. Mudah-mudahan kita tafa'ul mengambil berkah dari ayat ini. Dilantiknya Tomakaka baru yang ke-7 menjadi tanda hidupnya, semakin hidupnya Tomakaka Bonteng. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, hadirin kiram, para dewan adat, para raja, para mangku adat, wabil khusus Tomakaka Bonteng baru yang ke-7. Kenapa penduduk adat? Ada beberapa adat istiadat orang Arab yang begitu datang Islam, kemudian adat istiadat itu diakui oleh Islam. Di antaranya sejarah mencatat dalam Tarikhul Arab diceritakan bahwa berturut-turut itu menjadi aib bagi orang Arab. Islam datang karena itu bagus, maka diambil, dirangkul itu adat. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu, tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian sehingga dia menghormati tamunya. Diambil oleh agama. Begitu juga dalam adat Bonteng, ada namanya pesak pasua, ada itu malah kadang-kadang harus dijaga. Itu cocok dengan adat, dengan agama. Rasulullah mengatakan, man dhamana alayya ma baina syafataihi wa ma baina fakhidaihi admantu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku bahwa dia akan bisa menjaga apa yang terucap di antara kedua bibirnya dan apa yang dilakukan oleh perkara yang ada di kedua pahanya, Rasulullah mengatakan saya jamin surga untuk dia. Maka dalam adat Bonteng dia diwa pesak pasua. Betul. Dia dua pesak pasua. Ada tu malah sambaran mapasuh kadang karena umesongi kadang nasalah kadang tahu naruh tu pesak pasua. Itu cocok dengan syariat Islam. Rasulullah menjamin orang yang bisa menjaga pakat ki. Ada tu nama ngaku tadi neneta. Pakat. Mau dia tu sepakat berarti mesong memang itu dinoa. Akan aja memang nabita mengharap komentar mesong mau ikut coba. Malah mau minta surga tapi dibasih ke jero neraka. Itulah pentingnya kita menghadiri acara adat istiadat di sini supaya kita mengetahui siapa nenek kita sebenarnya. Ada itu nama ngakui nenek tahu, ada itu nama pasalah nenek tahu. Kenapa penting seperti itu? Kalau nenek moyang kita punya sejarah yang bagus, berarti itu amanah harus dilanjutkan. Amanah yang harus dilanjutkan. Nah baca sangat lo korita Ustaz. Luar biasa suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang beriman, itu kita apa tu ya? Damu hianati amanah, damu hianati Tuhan Allah Ta'ala, damu hianati Nabi, wa takhunu amanatikum, damu hianati amanah anu dipasak mati video. Termasuk amanah adalah tradisi nenek moyang dan kebiasaan-kebiasaan adat kita. Damu hianati dong. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu tahu, sehingga perlu kita mengetahui sejarah kita, adat istiadat kita. Mau dia ngimapia menjadi amanah harus diteruskan. Para ulama mengatakan di antara cara berbakti kepada nenek moyang orang tua adalah meneruskan apa-apa kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat, kemudian kita teruskan itu salah satu pahalanya kita dapat berbakti kepada orang tua. Kemudian hadirin yang berbahagia, karena waktu yang singkat, begitu juga kalau ada sejarah nenek moyang kita yang memang tidak bisa dipungkiri kalau memang kurang bagus, maka itu juga amanah buat kita supaya itu sejarah yang kurang bagus kita rubah terakhir sampai di kita anu binauta di pakapiai, akhirnya diteruskan penerus kita sudah bagus itu apa.
Itu pentingnya kita mengetahui sejarah. Hadirin yang berbahagia, kemudian sebagai penutup, sepatah kata pada kesempatan berbahagia ini, nawa syariata, segala sesuatu kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan akidah itu boleh dikerjakan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan akidah tidak boleh dikerjakan. Alhamdulillah kita yang ada di sini di Japatola, anak Patola, semua yang hadir di sini insyaallah semua Islam semua. Alhamdulillah. Maka tata cara ritual adat kita harus yang paling di atas itu agama. Kalau sudah sesuai dengan agama, tidak bertentangan dengan agama, mari kita kerjakan sama-sama, karena itu mengandung dua kebaikan. Pertama, amanah dari orang tua kita, kedua kita juga dapat pahala karena kita tidak melanggar syariat. Akhiran, alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebelum tausiah ini sepatah kata ini ditutup. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kita semua ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah, nas'aluka dawam al-'afiyah, nas'aluka tamam al-'afiyah, nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Puang panangi kapian khusus untuk masyarakat Boteng, perkaroi masyarakat Boteng dari segala kekadakian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan yang pecah, kuatkan adat Boteng dan seluruh lembaga-lembaga adat yang menghadiri acara pelantikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ketat melalui undangan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan pengecekan suhu badan oleh tim COVID. Peserta undangan untuk menghadiri acara ini dibatasi hanya di kalangan adat. Demikian laporan panitia sehingga dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses acara ini, mulai dari penyampaian undangan sampai pada acara hari ini. Sekali lagi kami atas nama panitia mohon dimaafkan. Tuhanlah Maha Sempurna, manusia hanya bisa sempurna di saat menyadari ketidaksempurnaannya. Sebelum mengakhiri laporan panitia, maka kami mohon kesediaan Kepala Bita Keterangan Boteng untuk melakukan pelantikan dan pengukuhan serta penobatan kepada Kepala Bita Abdul Rahman dan S. Sebaru menjadi Pemapata Boteng ke-7, dan juga kami mohon Raja Mamuju atau Ibu Kini untuk memberi sambutan dalam acara ini. Dan saya akhiri laporan ini dengan satu kalimat bijak. Nita hubungan nada, tiro akan mati, mafia tangkarake. Demikian laporan panitia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Sikabur Siri atau selayang pandang turunnya Tomakaka Boteng dari Pidu Uruna Salu ke Mamuju. Kepadanya Muhammadong SE MAP anak Patola Petana Nyindo Tomakaka Boteng disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya membacakan Sikabur Siri Tomakaka Boteng di Tanah Manakara. Sebelumnya saya sampaikan yang mulia Tomakaka Mapi, yang mulia Indolembang Rantibelahan Seperombongan, yang mulia Baligau Mamuju sama dengan pembicara Mamuju, yang mulia Tomakaka Boteng, yang mulia para tokoh adat, Dewan Adat Tomakaka Boteng, yang mulia para penggaha Kerajaan Mamuju, hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan.
diperkirakan tahun 1700 atau abad ke-17. Suasana kerajaan Mamuju dalam keadaan yang tidak kondusif karena tampuk pemerintahan selalu mendapat ronronan dari dalam. Suasana menjadi kacau sehingga tak seorang pun raja yang dapat bertahan lama menduduki tahta kerajaan karena adanya perebutan kekuasaan pada kelompok tertentu, sehingga Mardika atau Raja Mamuju kala itu tak ada yang mampu bertahan dan melanjutkan pemerintahan, seperti dikutip dari buku Selayang Pandang Mamuju, di mana raja terakhir Mamuju kala itu adalah Bue Tonileo atau yang dikenal Nebopang, meninggalkan kerajaan Mamuju menuju ke ini dengan kekosongan pemerintahan kerajaan Mamuju sepeninggal Bue Tonileo, maka kerajaan Balanipa sebagai bapak dari Papituang di Pitu Bapana Binanga mengambil alih kekuasaan kerajaan Mamuju dengan mengutus pemerintah Maradia Melolo sebagai Raja Mamuju. Hadirin yang kami hormati, yang mulia para raja yang kami banggakan, dengan dilantiknya Pamarija sebagai Raja Mamuju, maka tidak serta-merta melaksanakan tugasnya sebagai raja, tetapi harus menyampaikan persoalan ini ke Pitu Ulun Nasalu, dan setelah disampaikan di Pitu Ulun Nasalu, maka Pak Pituang di Pitu Ulun Nasalu melakukan pertemuan di Lantang Kadanene di Talipuki, dan atas persetujuan Pak Pituang, maka Indolembang Rantai Bulahan mengutus, kami ulangi, Indolembang Rantai Bulahan mengutus Tuan Napauke Tomaka Katikala sebagai Tomaka Kaboteng dengan gelaran Basi Matadana Tandu Masagina Pitul Nasalu Toma Dua Taki Toma Talu Suleka Bate-bate Tandu Usana Kondo Sapata. Hadirin yang kami banggakan, persekutuan kerajaan Mamuju dengan Boteng tidak terjadi begitu saja, tetapi persekutuan ini dilakukan dengan merujuk kepada perjanjian antara Pitu Ulun Nasalu dan Pitu Bapana Binanga, di mana perjanjian tali itu terjadi pada tahun 1600 atau abad ke-16 antara Indolembang dan Tebulahan pertama, yaitu Nenek Tumampu atau Nondong Dehata atau Datu Samara, dengan Raja Balanipa pertama, yaitu Imanyambungi dan atau Tobilani. Hadirin yang kami hormati, di mana pertemuan ini terjadi perjanjian Lamongan Batu di Luyo dengan bunyi perjanjian yaitu Pitu Ulun Nasalu memaka di sawah, Pitu Bapana Binanga memaka di Maniwan. Sisara pai batu mata malotong, anak sisarai Pitu Ulun Nasalu batu mata, anak batu mata mapute. Kami ulangi, sisara pai batu mata malotong, anak batu mata mapute, anak sisarai Pitu Ulun Nasalu, anak Pitu Bapana Binanga. Persekutuan antara kerajaan Mamuju dengan Boteng tidak terlepas adanya perjanjian di Luyo yang tentunya dapat dimaknai bahwa apapun persoalan yang terjadi di Pitu Bapana Binanga juga akan menjadi persoalan di Pitu Ulun Nasalu. Sehingga ketika antara Mardika Mamuju dan Tomagaka Boteng melakukan perjanjian di Sungai Karema yang disaksikan oleh Dai Maraka sebagai pepandang paru-paru di Rantai Bulahan, maka perjanjian antara Tomagaka Boteng dengan Mardika Mamuju tentunya bukanlah hal yang baru kala itu, tetapi merujuk kepada perjanjian Luyo atau perjanjian di Lamongan Batu. Adapun isi perjanjian antara Mardika Mamuju dan Tomagaka Boteng sebagai komitmen sama, yaitu siran nuang tiada, si kaping di rupa tahu, metoko si papa, metak dan siap berjuang. Tomagaka Boteng memata di saha, Mardika Mamuju memata di Manihang, ballo popo liu salu, ballo karurung liu dai. Kemudian di musuh
lambi di Tanete Tomagake Bonteng yang akan menghadapi. Kalau ada musuh dari laut, Maradika Mamuju yang akan menghadapi. Itulah esensi tadi. Kemudian saya lanjutkan bahwa Kerajaan Mamuju dan Tomagake Bonteng kembali mempererat tali persaudaraan, yaitu dengan dilantiknya Pukarua sebagai Tomagaka kedua yang sekarang cikal bakal menjadi penerus Tomagake Bonteng di Matangah yang dilantik oleh Nenek Pusaraka yang saat ini menjadi cikal bakal menjadi Petanang Indo Bonteng. Kemudian setelah Tomagake Bonteng sampai di Mamuju, hiduplah berdampingan dengan Maradika dan para pemangku adatnya. Kemudian diberikan kewenangan untuk menghuni wilayah pegunungan Mamuju di bagian timur dan selatan. Dalam rangka kemudahan pelaksanaan tugas kesehariannya, kemudian Tomagake Bonteng juga membentuk lembaga adat, yaitu Bala Maripi, Indona Suneha, kemudian Indona ICC, Indona Baleona Topong. Kemudian terbentuklah lepe-lepe termasuk Indona Tamapai, Indona Tamakoru, dan lepa-lepa ada, dan masih banyak lagi yang saya tidak sebutkan satu persatu. Keberadaan Tomagake Bonteng di Mamuju adalah merupakan suatu kesatuan dengan Kerajaan Mamuju untuk membangun komitmen bersama, baik dalam urusan kemanusiaan maupun pemerintahan di kala itu. Tomagake Bonteng memiliki otonomi adat yang berdiri sendiri, dipimpin oleh seorang Tomagaka tanpa intervensi oleh Kerajaan Mamuju. Adalah wilayah adat Tomagaka yang telah memiliki lembaga adat yang sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Untuk membuktikan bahwa Bonteng selalu menjalin hubungan kekerabatan dengan Maradika Mamuju, sesuai bunyi tali Siranong diadat si Kaping di rumah tahu, maka pada tahun 1964 Maradika Mamuju menyelenggarakan acara kebudayaan. Juga pada saat itu para pemangku adat Bonteng diundang untuk hadir menyaksikan, dan yang duduk berdampingan dengan Maradika Mamuju yaitu almarhum Abdul Rahman Ali Proeja, duduk sebagai anak patola dari keturunan Pukarua Tomagaka, dan almarhum Tapa Upe Al-Jabal duduk sebagai anak patola Petanang Indo. Demikian sikap bersih asal mula pelantikan Tomagake Bonteng. Benaran cerita ini tentulah ada kekurangan dan dalam peristiwanya yang sebenarnya karena tidak ada literatur secara tertulis dari sejarah tersebut, hanya dapatkan dari sumber penuturan atau oleh para lembaga adat atau seno-seno oleh orang tua. Yang pertama adalah sumbernya adalah Mandodona Bija Patola Petanang Indo tahun 1992. 2. Taciku Bija Patola Petanang Indo tahun 1994. 3. Songang Tua Bija Patola Tomagaka 10 Maret 1920. 2007. Tauping Patola Petanang Indo 12 Maret 2007. Nur Huda Bija Patola Baleona Topong 12 Maret 2007. Demikian yang saya ingin sampaikan. Sekatur siri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia Petanang Indo atau Dewan Adat disilahkan. Atas pengukuhan Tomagake Bonteng yang ke-7 dan seluruh rangkaiannya. Kepada Tomagake Bonteng yang ke-7 dipersilakan mengambil tempat.
Ganti Padang. Ganti Padang. Paham dapat. Ganti Padang. Kayak itu gitu lah. Negara masing-masing ada hotel teman kita papangale itu semeha pada toko ya sisi itu semeha wah ya Sebelum diadakan prosesi pelantikan, saya sampaikan kepada tamu undangan, Pak Patua lebih pula bahwa prosesi kali ini kenapa kita kasih kain berwarna kuning adalah melambangkan adat. Terus kenapa kita seluruh Dewan Adat dan Mamuju merupakan satu kesatuan antara Tumakaka, Dewan Adat dan Kerajaan Mamuju dalam hal melaksanakan pemerintahan ketumakakaan di Bupeng. Itulah simbol kenapa dipilih warna kuning. Saya kira itu. Ya. Ya. Jadi untuk acara puncak atau acara yang paling kita nantikan bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa bersama untuk memasuki prosesi pelantikan pengukuhan Tumakaka Benteng ke-7. Untuk itu diserahkan kepada Petana Indu Benteng selaku pelantik yang disepakati oleh adat sesuai turun-temurun leluhur kita, diserahkan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Sebelum saya panggil saudara guru naik ke atas. Saya lihat tadi ada Ustaz Yasin. Kemudian saya undang Kang Banua yang hadir, kalau ada hadir Kang Banua naik di panggung. Kemudian yang mewakili Nenek Tadrasih saya panggil ke panggung. Makan dong. Aka. Keluarga lainnya masuk ke
Kotik silakan masuk. Kemudian ada yang pilih benua Rokok. Alah. desa Terui. Mau pilih Bahom. Dia masuk po. Kusuk. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, saya atas nama keluarga besar Petenang Indo Boteng telah diberi amanah untuk melantik saudara, sekaligus mengukuhkan dan menyesoskan saudara Abdul Rasid MS Kuasa Baru sebagai tentara Boteng yang ketujuh, dan akan menjalankan tugas serta amanah dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur dan adil, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin dalam menjalankan tugasnya yang mulia. Amin deh Noah. Lakukan kita sebagai pemuka Boteng Dalam menjalankan ko leluhur na neta. Nah, diangkat Allah Ta'ala kesehatan, kekuatan, dan Barakat na po Allah Ta'ala. berkat langit. Nabi aku Kekuatan po Allah Ta'ala. Nagpenolong boyo, nagpenolong buhay, nagpebuah-buahan, nabiyahan ko kekuatan po Allah Ta'ala, dahil ko na magparepe, dahil ko na bumiha, at namalay tuho pabayungan dalam naboteng. Hindi na Allah, ulang ko sa mga kamawoteng, sah sabay kumagkakakit niya tulo, na menjalankan si Maitayna, dengan sempurna niya ang perintahan ng Tarineta. Tarimay sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taning. Kemudian kembali ke Petenang Indo untuk mengambil tempat. Selanjutnya dengan didukanya Tomoka Boteng, maka secara sah tidak ada maupun agama sah. Saya silakan Tomoka kita yang mulia Tomoka Boteng. Abdul Rashid MS Kuasa Baru disilakan. Kita berupa nikmat, dengan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga pada saat yang hari ini kita dapat hadir di tempat ini dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk menyaksikan pembaruan adat Tomoka Boteng yang ketujuh. Ya, no deteksi. Saya atas nama Tomoka Boteng. semua kakak yang dilantik, saya mengucapkan banyak terima kasih setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian untuk menyaksikan ini. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maksud dan tujuan yang sama ini, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu Akbar. Segala sesuatu yang sangat kekurangan. Dan baiklah saya ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamunya yang kami hormati, sahabat
mohon maaf. Jadi selanjutnya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan juga, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya bisa ceritakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi induk luar biasa. Sambutan berikutnya, sambutan dari Toma Kakak Lambi kepada Bapak Andi Hariguntur dengan hormat. Kemudian Dolimban Pertunasan yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh waliada yang ada di Butre dan sekitarnya yang saya banggakan. Kemudian Adinda Hasbi selaku panitia di sini luar biasa, saya berikan apresiasi kita. Pertama-tama mari kita senantiasa membagikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga di hari yang bahagia ini, di hari yang sakral ini, di tempat ini, di pasar ini, kita bisa bersama-sama dalam kondisi yang sehat melihat langsung prosesi daripada pelantikan Pemakaran Butre. Bapak Ibu yang saya hormati, Butre dalam sejarah ini kan bagian daripada kebebasan, bagian daripada rantai belahan. Ya, 14 kerajaan di Sulawesi Barat, Butre adalah bagian dari masyarakat. Ya. Jadi saya berharap kepada Tuan yang baru-baru dilantik, barangkali pesan kita dari masalah bahwa amanah ini kita jaga. Hadiahnya karena menang itu masyarakat memberikan kita sebuah kepercayaan ini untuk mengemban amanah daripada yang ada di kemudian Butre dengan kerajaan Mamuju ini setara, duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama. Ya, Butrenya itu berdiri. Karena kami tahu persis ini, saya ini kalau di peradaban, saya sekretaris forum adat di Pitulungasalu. Setelah Raja Mamuju, Andi Maksud memberikan tugas saya setelah ada pertemuan di Jakarta di tahun 2013. Jadi kita tahu persis kedudukan Butre ini di Mamuju, sehingga tadi dibahasakan tadi beliau di perjanjian Luju ini sekapur siri daripada perjanjian Luju. Memang perjanjian Luju ini dihadiri oleh Nenek Tomampi, Lodo Dehata, Datu Samara, Taldu Sangan Nendo, ya saya Nendo. Jadi jangan kita bilang kayak lain Lodo Dehata, lain Tomampu, lain Datu Samara. Itu yang membawa pimpinan sebuah pertemuan di Luju. Sehingga apa yang dilakukan Butre dengan Mamuju, kerajaan Mamuju pada situ mengacu daripada perjanjian Luju. Nawa dia di Pitulungasalu, Tambu Sisi atau Saha di Pitulungasalu, Naya Jodi Merate Balanipa Nawa apa namanya Buaya Tumatuan Kanene Nasawanta Kanene. Jadi dia musuh boleh di Merate nak boleh disanksi nana hadapi ko Kanene. Namun yang musuh boleh di Pitulungasalu nah hadapi ko Saha atau Tambu Sisi kita di sana. Itulah salah satu perjanjian. Mesa Kulambu, Mesa Bojo. Udah mana lah kira-kira antara Balanipa dengan Pitulungasalu, lalu antara Butre dengan kerajaan. Ya, itu pesan. Ini pesan-pesan sejarah. Saya minta kepada seluruh keluarga saya di Butre ini harus dipahami.
nawa gena ustaz, nawa nale ini tasur apa salahnya ini? Ya, itu haram itu kalau ngambil neneknya orang mana ustaz tadi? Ya, mantap, luar biasa. Biasa tinggal seorang mau sugi-sugi ini, sudah pulang botona orang ini gundo. Padahal tidak ada garis keturunan di situ. Ini yang perlu kita bijak menghadapi persoalan ini. Ya. Justru itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Boteng, hargailah sebuah pemimpin. Pemimpinmu ini adalah Tumakaka DE, sudah dilantik. Tidak ada dua kepemimpinan dalam satu Tumakaka. Mesa Tomandi ya, Mesa Tomandi. Ya tuh dilantik, ya tuh. Tidak mungkin Anda kalau lantik ini kalau bukan satu keturunan yang besar di Boteng. Ya, itu yang saya. Lalu kemudian saya juga meminta kepada yang sudah dilantik, ya kalau masih sudah lupa tahu, guru-guru di Pak Banamun. Ini sejarah. Tetapi kalau saya mau bersejarah di sini, 5 jam tidak selesai sejarah ini. Ya, kita potong-potong saja sejarah. 5 jam saja bicara soal sejarah. Tapi kalau saya bicara, ada orang yang lapar, berorang ya. Tapi itulah sebuah sejarah dan kita harus memahami sejarah itu. Iya, justru itu sekali lagi kata terakhir untuk kita semua, pesan dan kesan saya itulah tadi bahwa jika masih tahu dengan adanya kita punya Tumakaka yang baru, maka kita harus hargai. Kemudian Indo kesalahan atau arah pelanggaran yang tidak bisa kita selesaikan, bawa ke Tumakaka ya. Jangan dulu dibawa ke kepala desa, jangan ke suku Pak Desa. Makanya ada lembaga adat yang bisa sebagai partner kepala desa. Ya, ya ada Pak Polisi, saya tak suka itu. Malah saya berdesa di desaku. Kalau ada masyarakat saya, ada persoalan langsung ke kepolisian, kemudian saya berdesa. Kenapa? Iya, sepanjang adat itu mampu menyelesaikan persoalan itu, kasih dia. Kasih. Begitulah kerjasama yang bagus antara peradaban dan pemerintah negara kita. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tabi al-salama telah kusuruh usungan materi lulako hingga pada anu mentoko indalaan anu gino. Usorong salama kepada pula lulako pemangan palumpung pematua kutulah-kutulahan sanganna gelaranna maradika memuju. Usorong selama lulako toma indo lomai pitu masalah toma 2 tangin toma tamu suleka rantai bulahan usorong tabe ala salama lulako lomalabina to digente indona kadanene limpor indona kadanene arale yang mungkin sempat hadir tetapi hanya diwakili oleh Bijapat Tola yang ada. Usorong tabean salama lulakona indona mambie lantang kadanene limporan kudi pajakandean todigente soko pitu lunasan kusorong tabean salama lulakona Pamanipura dilantik sola baliadana kusorong kabean sarama lulakolo malatina baliadana rantai bulahan Boteng salubalua anna pamusean
kusorong tabe, anna salama. Lulako malabina hingga nabija patola. Mengkalau jauh pitulun nasalu, lampisan di pitu bakbana minanga, anu mala silitolindo, indela pak mesan, Allah dino. Tangka suku Pak Pakasaleta lako dehata kometan pata dipandang mulu-mulu jauh lagi pitu susun tuang Allah Ta'ala akar itu elok mesan-mesanna anna malaki silindolindo indi Allah dino sudah lakona salam selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakona keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu bijak pantola yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya lanjut terlebih dahulu saya menyampaikan selamat atas pelantikan yang telah sama kita saksikan secara visual Toma Kakak Boten yang ke-7. Saya diundang dalam kapasitas mewakili Indolembang Rantai Bulahan, di mana bahwa orang tua saya adalah Topianti Pairan di Rantai Bulahan. Dan dari sekian pengetahuan, kalau orang tua saya tidak kenal, ini penting untuk juga saya sampaikan, perlu dipertanyakan dari mana dia. Kurung semangat pada paraja, kita laulah kau dehata, tuang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini Ratuhul Lamungan Baka Ma'rupa Tahu Indah di kuanto matua secara keturunan mak keturunan Togoy tiada di kosok dan di kuah keturunannya, tetapi siapapun kita hari ini, kita semua adalah bijak patola. Sebab apapun itu, adat itu adalah cerminan. Kalau nabi aja kalah, nabi tanda beliau. Indah di kuanto matua dalam bijak tamak sangana, dalam mak kalepe, dalam mak dua tamu, dalam mak tamu sumuh, setelah amenam kumua. Lana pada hingga namanya mungkin lebih elok kalau saya sampaikan secara bahasa Indonesia biar kita mengerti. Yang pertama, boteng ini adalah botengnya Rantai Bulahan. Itu tidak bisa dinafikan itu. Boteng ini botengnya Rantai Bulahan. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa perhelatan pelantikan Toma Kakak Boteng yang ke-7 Rantai Bulahan sebagai Indona Boteng sudi diundang dan kami berkenan hadir. Ini untuk pertama kalinya. Mudah-mudahan ini membawa angin segar bagi peradaban dan keluarga yang ada di Boteng ini. Selanjutnya yang kedua, Boteng ini adalah daerah dan masyarakatnya yang sungguh istimewa dan luar biasa. Betapa tidak? Kalau di Suriname itu banyak orang Jawa, kalau di daerah selatan ada Polewali, tetapi budaya dan tradisinya tetap berbeda dengan asal usulnya. Tetapi satu kebanggaan yang tidak terhingga bahwa Boteng ini tetap memegang teguh adat dan istiadat serta kebiasaan dari nenek moyangnya yang dalam hal ini adalah Botengnya Rantai Bulahan. Itu yang penting kita jaga sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik
terkait dengan kepentingan-kepentingan di masa yang akan datang. Terlalu banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi waktu jualah. Karena kalau saya diberi amanah, kadang saya terlalu bersemangat. Ya, karena merasa memiliki, ada tanggung jawab moralitas untuk bagaimana membangkitkan semangat kita di dalam kita bicara soal tatanan, histori, sejarah, budaya, dan yang lain-lain. Jadi demikianlah apa yang saya sampaikan. Ia kedai misalanna solo nabatta basen tulaku latapa ampaya lola lendu latapa bahai latapa ampai salununtu anna lata anusani kuru sumanga pole paraja saya hiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Paktola dan Bija Paktola yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu acara Topewan. Kepada Bapak Abdul Rashid dan Sumbu, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusorong tabe yana sanna anak Paktola. Kusorong tabe yana sanna Bija Paktola. Kusorong tabe dilantang to dilantang kada nenek. Kusorong tabe di Indolembang. Kusorong tabe di Indolembang Kiblahan. Kusorong tabe di Maranita. Tanga itu mata kaki. Tanga itu mata kaki. Tanga itu mata kaki. Yang itu mata kaki. Cuma kata ini. Nama piki katutuana ikadana Pak Banu. Kusorong tabi yang sana. Kuru sumanga boleh parahnya. Tangan asam ini cuma kaki. Malerong tangan tapi mengasihnya mana. Assalamualaikum. Selanjutnya adalah penutup atau hiburan. Kepada adik-adik panitia kami persilahkan untuk menyiapkan makanan yang telah disediakan. Leluhur yang datang dari adat Tuhu, leluhur dari kerajaan Pitu Ulun Nasala di Sangat Tomakaka Boteng. Sejarah yang akan dipisahkan bukan semata kisah peperangan ataupun kegagahan perkasaan leluhur, bukan semata soal keberanian ataupun perjuangan leluhur. Jauh, lebih jauh, kita akan berkisah tentang keberadaan adat Katuang adat, Siranuang adat antara Tomakaka Boteng dengan Maradika Mamuju. Sekitar abad awal 18, tepatnya tahun 1907, kerajaan Mamuju dalam masa kegelapan. Ketika Maradika Mamuju miskin kepercayaan rakyat, konflik politik yang kadang berujung maut, krisis ekonomi pun tak terelakkan. Dengan hati bunda gulana, Maradika Tarapati Tunggak Dua Lemba merelakan tahta hingga meninggalkan tanah Mamuju. Konflik, krisis tetap saja terjadi. Kosong. Kepemimpinan kini kosong. Kerajaan Mamuju kini terancam dari para musuh yang terberontak. Dalam kepanikan, Pak Bicara mulai bertindak untuk mencari pucuk pemimpin. Perjanjian Kamajara pun menjadi penyelamat, menjadi penghubung dengan bapak kerajaan di Pitu Bakbana Binanga di kerajaan Balanipa. Hingga diutuslah seorang pemimpin darinya yang dinamakan Pamarica. Namun permasalahan yang telah membunuh kini tak bisa dibendung. Bahaya terus membayangi tak ada pelindung. Maradika Pamarica kini bingung. Sang bapak kerajaan pun memberi titah
yang bersama dengan nabi itu ulun nasalu di rantai belahan. Di sana adalah saudara kita. Di sana adalah tanah dengan adat beradat, dengan teman kakaknya yang jaga beradi. Mintalah bantuan. Bunyi tabak-tabang menggelegar di bawah ketua. Sebagai tanda panggilan para tumakaka di bawah ketua. Berkumpul para pak ketua yang gagah perkasa telah berkumpul. Tumakaka Aranle, tumakaka Tabulahang, tumakaka Mambi, tumakaka Matangga, tumakaka Tabang, tumakaka Bangga. Tumakaka Boten pun hadir sebagai baliada Rate Bulahan. Mak limbo-limbo di Rate Bulahan. Permasalahan di kerajaan Mamuju adalah kesedihan bagi tumakaka di Pak Ketua. Namun hanya tumakaka Bonteng, buak Napauke yang bisa dan berani meskiranuan dengan Mahardika Mamuju. Tembak Bonteng menjadi senjata pamungkas. Hingga jadilah tumakaka Bonteng sebagai ikutan tanggulangan napi itu ulun nasalu. Siranuan sebagai sekutu kerajaan Mamuju di Mamuju. Namun tidak tanpa syarat. Mahardika haruslah memenuhi beberapa permintaan tumakaka Bonteng. Wilayah kekuasaan dan kesejahteraan serta adat gunung tetap menjadi pedoman. Turunlah tumakaka Puak Napauke bersama prajurit. Syarat yang diajukan dikuatkan dalam perjanjian. Perjanjian yang diberikan dan disaksikan oleh Raka Payung Pitu Ulun Nasalu. Siranuan tiada, sikap pinggir patau, meto wasik papa, metakkan simbajuan. Tumakaka Boten memata di saha, Mahardika memata di mangihan. Balok opo isau, balok karunung ludai. Kemudian musuh nama Maladeko anna di potana, anna apona ute sifat dari kira-kira. Demikianlah perjanjian hingga jadilah tumakaka Bonteng sebagai sekutu yang kuat bagi Mahardika Mamuju yang menguasai daerah pegunungan di kerajaan Mamuju.
hanggang tubuh prinsip kita nete nesa kada di potuho patak kada di penate. Sekian puisi yang ingin sempat sampaikan, semoga bisa memberi gambaran tentang sejarah perundang Tomaka Kabonteng di Mamuju.